Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Astriani, NIM 1930111022. Saya dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 3. Di sini saya akan membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, yaitu kelas 3 semester 1 tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup dan makhluk hidup. Selanjutnya, saya di sini akan membahas dari RPP ini, yaitu membahas tentang pendahuluan, hanya membahas tentang pendahuluan, inti dan juga penutup. Baik, selamat menyaksikan video yang telah saya buat. Mudah-mudahan teman-teman semua dapat memahami apa yang saya berikan. Mudah-mudahan saya juga mendapatkan ilmu dari video yang telah saya buat. Dari video yang saya buat. Bagi teman-teman semua, selamat menyaksikan video yang saya buat. Terima kasih. Assalamualaikum anak-anak ibu. Selamat pagi semuanya. Baiklah, pada hari ini kita akan memasuki materi baru, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Sebelum ibu memasuki materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang ingin memimpin doa? Baik, silakan kamu maju ke depan untuk memimpin doa. Baik, selesai berdoa, selanjutnya ibu akan mengambil absen anak-anak terlebih dahulu. Apakah pada hari ini semua murid-murid ibu datang atau ada yang tidak hadir karena sakit atau lain dan sebagainya? Baik. Setelah ibu mengecek kehadiran semuanya, ternyata ada salah satu teman kalian yang tidak dapat hadir karena dalam keadaan sakit. Kita doakan semoga teman kita tersebut dapat kembali pulih dan kembali belajar seperti biasa yang kita laksanakan pada hari ini. Baik, selanjutnya seperti yang ibu bilang tadi, kita akan masuk ke dalam pembelajaran kita pada hari ini tentang perkembangan dan pertumbuhan makhluk hidup. Baik, sebelum ibu lanjut atau sebelum ibu menjelaskan terlebih dahulu, apakah anak-anak ibu sudah tahu apakah itu perkembangan dan pertumbuhan makhluk hidup? Baik, bagi yang bisa menjawab silakan angkat tangannya ya. Ya, benar sekali. Pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup itu sangat berkaitan erat dengan kita manusia ini, karena kita bermula dari pertumbuhan dan juga dari perkembangan. Baik, ibu akan menjelaskannya tentang pertumbuhan dan perkembangan dari makhluk hidup. Pertumbuhan, ibu akan menjelaskan yang pertama, yaitu tentang pertumbuhan. Pertumbuhan itu adalah pertambahan ukuran seperti tinggi, berat, dan juga volume. Sedangkan perkembangan adalah proses menuju kedewasaan. Seperti anak-anak ibu sekarang ini, sekarang kan sudah agak-agak beranjak dewasa. Namun kan sekarang masih kelas 3, masih anak-anak, kan nantinya akan menjadi berkembang, yaitu menuju kedewasaan. Baik, selanjutnya ibu akan menjelaskan tentang ciri-ciri perkembangan. Sebelum ibu menjelaskannya, apakah dari anak-anak ibu bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan perkembangan tersebut? Iya, perkembangan itu sangat melekat erat dengan diri kita sendiri, yaitu bagaimana kita menuju kedewasaan, kita dari yang anak-anak sampai kita menjadi nanti remaja dan juga nanti beranjak menjadi dewasa. Ya.
Bagi yang tidak tahu, baik Ibu akan menjelaskannya. Baik, di sini Ibu akan mengambil nilai bagi siapa yang berpartisipasi saat Ibu bertanya, saat Ibu menjelaskan, dan saat dia yang ingin mengulang kembali materi yang sudah Ibu ajarkan. Iya, karena kita belajar di rumah, seperti belajar daring seperti ini, kita sangat perlu menambah ilmu seperti membaca buku kembali, membaca kembali materi-materi yang sebelumnya sudah Ibu jelaskan. Baik, Ibu akan menjelaskan tentang ciri-ciri dari perkembangan makhluk hidup. Kalau ciri-ciri perkembangan makhluk hidup seperti yang pertama yaitu kognitif. Kognitif ini pada periode ini si buah hati atau kalian anak-anak itu memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi, yaitu misalnya kalian ingin tahu tentang apa itu sebuah pelaksanaan dari pembelajaran yang kita laksanakan pada hari ini. Selanjutnya kita masuk ke dalam ciri-ciri perkembangan makhluk hidup yang kedua, yaitu motorik kasar dan halus. Di usia prasekolah atau ingin masuk ke dalam prasekolahan, kemajuan motorik si buah hati itu mengalami kemajuan, atau kemajuan dari motorik kalian itu mengalami kemajuan yang sangat pesat dalam memahami semua yang ingin dipelajari. Baik, selanjutnya yaitu bahasa. Perkembangan kemampuan bahasa terjadi paling cepat antara usia 2 tahun dan usia 5 tahun. Anak-anak ibu tahu kan kalau perkembangan bahasa itu kita sudah bisa mengucapkan bahasa itu pada saat kita sudah berusia 2 tahun. Paling enggak kita sudah bisa lancar menyampaikan materi. Maksudnya sudah bisa dengan lancar berbicara dengan bahasa yang telah diajarkan oleh ibu kita. Selanjutnya yaitu sosial. Pada usia ini anak-anak sudah bisa bermain dengan anak-anak seusianya, yaitu sosial, bermain atau dia sendiri bergabung kepada teman-teman, tidak menyendiri lagi. Dia sudah memiliki teman, dia ingin bergaul kepada teman-temannya. Itu disebut dengan sosial. Yang kelima itu tentang kesehatan. Kesehatan dari seorang anak ini, yaitu dia memiliki kesehatan yang stabil, mungkin anak-anak yang stabil maksudnya di sini dia memiliki kesehatan yang kuat, yang sehat, tidak mudah sakit. Kesehatan juga sangat penting bagi perkembangan kita lah, seperti anak-anak ibu yang sekarang ini. Baik, selanjutnya apakah sampai penjelasan ibu di sini, apakah anak-anak ibu ada yang ingin bertanya apakah yang dimaksud dengan kognitif yang lebih jelas, apakah yang dimaksud dengan motorik halus dan kasar? Ibu akan menjelaskannya. Ibu telah menjelaskannya. Apakah dari anak-anak ibu bisa memahami dari penjelasan yang ibu berikan tadi? Iya, bagi yang bisa menjelaskannya, ibu akan memberikan nilai yang sangat memberikan nilai A+ untuk anak-anak ibu yang bisa menjawab pertanyaan dari ibu tadi. Baik, jika yang ada, silakan angkat tangannya ya anak-anak. Ya, kita pada hari ini harus bisa memahami mana yang seharusnya yang sudah kita anggap itu baik, mana yang tidak. Jadi kita itu sudah menuju tahap selanjutnya, dari yang anak-anak akan menjadi seorang remaja. Tidak mungkin kan kita selamanya dari anak-anak terus selamanya akan menjadi anak-anak. Itu yang dinamakan dengan perkembangan. Selanjutnya ibu akan menjelaskan tentang ciri-ciri dari pertumbuhan makhluk hidup.
sebelum ibu menjelaskannya terlebih dahulu, apakah anak-anak ibu bisa menjelaskannya dan memberikan masukan kepada ibu? Bu, lebih baik ibu mengajarkannya dengan cara begini, ibu mengajarkannya dengan seperti ini, atau yang lain sebagainya. Apakah semua anak-anak ibu paham dengan penjelasan ibu? Ya, baik. Selanjutnya, ya kita masuk ke dalam ciri-ciri makhluk hidup atau ciri-ciri pertumbuhan makhluk hidup. Kalau ciri-ciri dari pertumbuhan makhluk ini yaitu terjadi pertambahan ukuran, volume, dan juga massa. Adanya penambahan jumlah sel, misalnya pada makhluk hidup yang bersel satu, yaitu pertumbuhan tumis, tumbuh menjadi lebih dewasa, lebih bisa memahami yang mana yang enggak, yaitu ini kan tentang seperti makhluk hidup yang bersel satu tumbuh menjadi dari misalnya bayi bertumbuh menjadi anak-anak dan selanjutnya. Baik, ibu telah selesai untuk menjelaskannya. Selanjutnya ibu akan memberi pertanyaan kepada anak-anak ibu yang di rumah. Apakah kalian sudah mengerti dari jawaban dari materi yang ibu sampaikan pada hari ini, yaitu materi kita membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Baik, ibu akan memberikan sebuah pertanyaan, yaitu yang sudah ibu jelaskan sebelumnya, yang sudah ibu jelaskan barusan, yaitu pada saat apakah, pada saat umur berapakah seorang buah atau si buah hati ini mengalami atau sudah bisa menggunakan bahasa ketika dia ingin memanggil ibunya, atau pada saat umur berapakah? Ada yang tahu? Ya, benar sekali. Benar. Yaitu pada saat umur 2 tahun dan juga umur 5 tahun. Yang 2 tahun itu anak-anak sudah mulai belajar memanggil ibunya, memanggil ayahnya, kakaknya, dan lain sebagainya. Kita harus bisa memahami ini semua agar pembelajaran walaupun kita belajar secara daring, tidak memungkinkan terhambatnya prestasi kita. Baik, apakah semuanya sudah mengerti dengan apa yang ibu jelaskan? Oke, baik. Pada hari ini mungkin hari ini cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Ibu akan memberikan anak-anak ibu yaitu PR untuk dikerjakan di rumah. Setelah dikerjakan, setelah dibahas, dipelajari kembali sehingga pada saat nanti ujian ataupun mid semester anak-anak ibu bisa menjawabnya, dan anak-anak ibu bisa memberikan atau misalnya membuat jawaban yang benar pada saat ujian nanti berlangsung. Oke. Sebelum ibu keluar dari kelas ini, alangkah baiknya ibu menanyakan terlebih dahulu apakah semua dari anak-anak ibu sudah paham dengan materi yang ibu berikan tadi. Baik, jika anak-anak ibu sudah paham, kita akan akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum itu, ibu meminta salah satu dari kalian untuk memimpin doa agar pelajaran pada hari ini masuk ke dalam pikiran kita, dan kita ingat sampai kita ujian mid semester nanti, dan kita bisa membuat atau kita bisa belajar nanti dan mendapatkan nilai yang sempurna. Baik, siapa yang ingin memimpin doa? Ya, silakan anak ibu, silakan. Amin. Mudah-mudahan apa yang ibu sampaikan pada hari ini bisa dimengerti, bisa lebih dipelajari, dan semoga pada ujian nanti anak-anak ibu mendapatkan nilai yang baik. Baik, mungkin
di sini sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Kalau ada salah dan jangka, Ibu mohon maaf. Ibu sudahi dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.